Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listiana Sitinja dengan NIM 18881112224. Di sini saya akan melakukan uji data skripsi dari kakak kelas yang bernama Mustika Sari Kosasi, di mana judul skripsinya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Pada skripsi ini menggunakan variabel dependen yaitu harga saham, sedangkan memiliki 5 variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, earning per share, dan price to book value. Yang pertama kita akan melakukan uji asumsifikasi sebelum transformasi data. Analisis grafik. Kita bisa lihat bersama langkah analisis seperti di bawah ini. Oke, kita langsung aja uji di SPSS versi 25. Yang pertama, kita buka menu Analyze, lalu kita pilih submenu Regression, lalu kita pilih Linear. Setelah itu, kita buat harga sahamnya di variabel dependen, sedangkan di variabel independen ada profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, earning per share, dan yang terakhir price to book value. Setelah itu kita pilih plot, kita aktifkan histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita buka save, kita checklist unstandardized. Lalu kita okekan. Maka akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Berdasarkan tampilan di samping, maka bisa kita lihat bahwa kurva pada grafik histogram menunjukkan pola tidak berdistribusi secara normal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak berdistribusi normal. Kita bisa juga melihat hasil pengujian normalitas dengan analisis grafik probably plot. Berdasarkan tampilan di samping, dapat dilihat bahwa grafik normal probably plot menunjukkan bahwa penyebaran data atau titik-titik menyebar menjauhi garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik di samping tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik. Kebetulan deskripsi ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa lihat langkah analisisnya seperti ini. Lalu kita akan uji di aplikasi SPSS. Kita buka menu Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih satu sampel KS. Lalu pada tabel test variable list kita isikan unstandardized. Lalu kita pilih ini normal. Setelah itu kita pilih exact. Kita pilih yang Monte Carlo, lalu continue, lalu OK. Ini dia hasil output SPSS-nya. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai signifikan Monte Carlo adalah 0,000 dan nilai assumed
to tail sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak berdistribusi secara normal, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita akan menguji multikolonialitas sebelum transformasi data. Kita bisa lihat langkah analisisnya seperti ini. Lalu kita akan uji coba di aplikasi SPSS. Yang pertama, kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih submenu Regression, kita pilih Linear, di kotak dependent tetap kita buat harga, sedangkan di independennya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, earning per share, dan price to book value. Setelah itu, kita di kotak metodenya ini kita pilih enter. Untuk menampilkan matrik korelasi dan nilai toleransi serta VIF, kita pilih dari menu statistik, lalu kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Setelah udah kita centang, kita pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Kita bisa lihat bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa variabel profitabilitas, leverage keuangan, ukuran perusahaan, earning per share, dan price to book value menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF lebih kecil 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas di antara variabel independen dan model regresi telah memenuhi uji asumsi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas sebelum transformasi data. Kita bisa melihat langkah analisis grafiknya seperti di bawah ini. Lalu kita bisa melakukan pengujian di aplikasi SPSS. Kita akses dari menu Analyze. Kemudian kita pilih submenu Regression, kita pilih Linear. Lalu kita pilih tombol plot. Setelah itu kita masukkan variabel receipt untuk Y dan variabel separate untuk X. Setelah itu kita continue, lalu kita langsung klik OK. Kita bisa lihat hasil output SPSS seperti ini. Maka berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot pada gambar di atas, dapat kita lihat bahwa titik-titik tidak menyebar dan berkumpul pada suatu tempat, sehingga membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisis statistik menggunakan uji Glaser. Kita bisa lihat langkah analisisnya.
Lalu kita akan coba di aplikasi SPSS. Yang pertama, kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear, lalu kita klik Save, kita centang yang Residual Unstandardized. Setelah itu kita Continue, lalu kita langsung klik OK. Kemudian kita akan menghasilkan variabel absolute residual pada uji Glaser. Jadi caranya itu kita masuk ke menu utama, lalu kita pilih Transform, kita pilih Compute Variable. Setelah itu kita tuliskan pada target variabel ini adalah absolute residual. Setelah itu kita pilih function group, kita pilih yang all. Untuk yang function and special variable kita pilih yang ABS atau absolute. Kita pindahkan ke numeric expression. Setelah itu kita isi dengan kita pilih yang res satunya tadi. Setelah itu kita klik OK. Kita bisa lihat perubahannya itu di data view. Sudah muncul ABS res atau absolute residual. Lalu kita pilih lagi menu Analyze. Lalu kita pilih submenu Regression, kita pilih yang Linear. Setelah itu kita keluarkan variabel dependent ini, kita gantikan dengan absolute residualnya. Setelah itu kita klik Save, kita unchecklist yang unstandardized-nya. Setelah itu kita klik Continue, kemudian kita langsung klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Berdasarkan hasil output di atas, dapat kita simpulkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, keuangan, ukuran perusahaan, dan price to book value memiliki nilai signifikan yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 atau tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan variabel earning per share memiliki nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi sebelum transformasi data. Kita bisa lihat langkah analisisnya. Setelah itu kita akan melakukan uji pada aplikasi SPSS. Setelah itu kita masuk di menu utama, kita pilih Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, kita pilih yang Legacy Dialog, lalu kita pilih yang Runs. Setelah itu kita masukkan yang di test variable list ini untuk unstandardized yang res pertama. Lalu untuk cut point-nya kita pilih yang median. Setelah itu kita langsung klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Berdasarkan hasil pengujian, dapat kita lihat
bahwa nilai test value adalah 95,765561 dengan nilai assigned seek to tail sebesar 0,081 yang dimana lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi yang kita gunakan.